I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Kalian nggak mau belajar ya hari ini? Risma, Bu. Risma nggak mau belajar? Mau, Bu. Tadi bilangnya ibu datang nggak? Kapol, bener. Oke. Ada yang nggak hadir? Ibu cek dulu ya siapa yang hadir dan tidak. Rizka Rahmalia Hadir, Bu. Kalia Rahma hadir, Bu. Putri Jaya Sehat, Bu. Risma Situmorang Hadir, Bu. Oke, lengkap ya hari ini. Baiklah, kita akan memulai pelajaran untuk hari ini tentang fotosintesis. Baik, masih ingat nggak Ibu kemarin bilang kalau kita hari ini tuh bakalan belajar fotosintesis? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Ingat ya? Ingat. Kira-kira kalian tahu nggak fotosintesis? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Kira-kira daun itu bisa nggak buat makanan dia sendiri? Bisa, Bu. Tapi nggak tahu bagaimana caranya, Bu. Iya, Bu. Terus kira-kira kenapa daun itu berwarna hijau? Putri Jaya? Sakit takdir, Bu. Kira-kira gimana ya? Si daun itu bisa membuat makanannya sendiri? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis pada tumbuhan. Oke, baiklah. Hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama ada mengetahui konsep dari fotosintesis. Nah, nanti kita belajar apa itu fotosintesis. Nah, yang kedua ada mengetahui bagaimana tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Yang kedua, yang ketiga ada mengetahui proses fotosintesis dan mengidentifikasinya. Nah, jadi kita nanti tahu tuh proses-proses apa aja yang ada di daun. Nah, yang keempat kita mengetahui peran cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Nah, apa sih peran matahari di dalam proses fotosintesis dan apa saja komponen-komponennya di tumbuhan tersebut? Karena tadi sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya, kita ini bakalan akan membahas tentang fotosintesis. Nah, perlu diingat pelajaran hari ini yang didapatkan akan bermanfaat di masa yang akan datang dan Ibu harap kalian bisa memperhatikan saat Ibu menjelaskan. Oke, baik kan anak? Baik, Bu. Oke, anak-anak Ibu, sesuai tujuan pembelajaran tadi, kita akan membahas materi tentang fotosintesis. Nah, jadi karena kita tidak ada infokus untuk menyalakan di papan tulis ini, jadi Ibu lihat di laptop Ibu aja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, di sini ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Kira-kira tumbuhan bisa berjalan nggak? Tidak, Bu. Nggak bisa, Bu. Manusia bisa? Bisa. Bu. Hewan? Bisa. Nah, jadi gimana ya? Si tumbuhan ini bisa makan? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Kalau manusia bisa masak, bisa jalan, bisa masak. Kalau domba bisa cari Makan. makanan sendiri. Tapi kalau tumbuhan bisa? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa Bisa, jalan. Bu. Nah, sebentar ya. Nah, kalian nampak nggak ini? Oh, bisa nampak, Bu. Nampak, Bu. Bu. Nampak, Bu. Nah, jadi ini kan ada matahari. Ya. Ya, matahari ini di sini ada daun kan? Ya. Nah, jadi daun ini akan menyerap energi cahaya matahari. Lalu kira-kira kenapa daun itu bisa berwarna hijau? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Iya. Karena ada namanya klorofil.
apa? Klorofil. Atau zat hijau Daun. Nah, jadi ini ada air. Air ini akan diserap oleh akar, terus ke batang dan ke daun. Nah, di sini ada namanya CO2 atau karbon dioksida. Terus setelah bahan-bahan tadi terkumpul, ada energi cahaya matahari, terus ada daun dan atau zat hijau daunnya yaitu klorofil, terus ada air, terus ada CO2 atau karbon dioksida. Nah, mereka terkumpul menjadi dua, yaitu oksigen dan karbohidrat. Nah, oksigen ini yang dihasilkan udah selesai nih, mereka daunnya melakukan pembakaran terus menghasilkan oksigen. Nah, oksigen inilah yang kita hirup dari si daun tersebut. Nah, terus hasilnya kan ada dua tadi, oksigen sama karbohidrat. Nah, karbohidrat ini itulah yang diambil sama daunnya sebagai makanan si daun. Oke, baik. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang fotosintesis. Nah, jadi anak-anak, Ibu minta kalian mengerjakan lembaran di sini, tapi secara mandiri, dan Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Oke? Setelah ini kalian akan mengerjakan dengan kelompok. Jadi kalian pikir dulu masing-masing per individu. Oke, baik? Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak paham dalam mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan? Sih, Bu. Saya mau nanya, Bu. Yang nomor 3 nih, ini kalau misalnya Rizka ini pakai tumbuhan yang saya lihat, bisa nggak, Bu? Yang Ibu lihat? Oh, ya, Bisa. bisa. Bisa boleh. Yang Rizka lihat di sekitar Rizka boleh dituliskan. Apakah ada lagi? Bu, ini jawabannya buat di LKPD-nya apa buat di kertas baru, Bu? Di LKPD-nya. Baik, Bu. Apakah ada lagi? Enggak, Bu. Oke, baik. Mengerjakan. Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sini kita bentuk kelompok. Ibu yang menentukan kelompoknya, 2 orang. Nah, jadi setelah kalian berduduk kelompok, kalian diskusikan dengan kelompok kalian, baru nanti dijelaskan ke depan. Oke, baik Rizka sama Risma, depan sini. Lalu Putri sama kalian. Ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Ya, Bu. Nah, waktunya 10 menit. Diskusikanlah dengan kelompok kalian, oke? Mulai dari sekarang. Aulia sama Putri udah sampai mana? Baru nomor 2, Bu. Kalian diskusikan terus bertukarlah pikiran kalian dari Aulia ke Putri, Putri ke Aulia, terus supaya pengetahuan kalian tuh lebih luas. Dari kawan kalian tuh seperti ini, dari Aulia seperti ini, dari Putri seperti ini. Oke? Baik, Bu. Rizka sama Risma udah sampai mana? Baru sampai nomor 3, Bu. Oh, oke, bentar lagi nak siap ya. Jika ada yang mau ditanyakan nanti bilang ke Ibu ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Ini nomor 3, kamu kayak mana? Oke, baik, anak ibu kelompok pertama silakan maju ke depan sini untuk menjelaskan apa
apa yang tadi kalian isi di LKPD? Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau menjawab LKPD yang telah diberikan Ibu tadi kepada kelompok kita masing-masing. Nah, soal yang pertama itu, tadi kan ada tunjukkan pada gambar, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, mengapa itu tumbuhan tidak lurus dan mengapa tumbuhan itu justru miring arah tumbuhnya? Nah, jawaban dari kelompok kami, pertumbuhan itu tidak selalu tumbuh lurus karena pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu ada respon terhadap cahaya atau cara kita menangkap cahaya tersebut. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan seperti angin, cuaca, dan yang ketiga itu karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Misalnya nomor 2 yaitu sebutkan 5 contoh tumbuhan yang bisa berfotosintesis. Menurut jawaban kami itu 1 itu tanaman cabai, 2 itu pohon jambu, 3 itu pohon pisang, 4 itu sayur sawi, dan 5 itu pohon rambutan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Kalian boleh duduk. Dan untuk kelompok 2, silakan menjelaskan hasil LKPD-nya. Ini jawaban diskusi kami berdua. Jawabannya, tumbuhan tidak selalu tumbuh lurus ke atas karena mereka berusaha untuk mendapatkan cahaya matahari sebanyak mungkin. Nah, mengapa tumbuhan itu justru tumbuhnya miring? Karena berbagai faktor termasuk respon terhadap sinyal lingkungan seperti perubahan suhu dan hormon lingkungan. Baik, untuk pertanyaan nomor 3-nya itu adalah soalnya sebutkan dan jelaskan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan saat berfotosintesis. Jadi jawaban dari kelompok kami itu yang pertama ada yang dibutuhkan ada oksigen, terus juga cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Baik, itu saja materi yang jawaban yang kami dapatkan dari hasil diskusi. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Kalian boleh duduk. Nah, baik anak-anak, tadi sudah kalian menjelaskan, semua kelompok sudah menjelaskan yang di depan. Nah, jadi kita Ibu bacakan ya pertanyaannya. Dari gambar tersebut, mengapa tumbuhan itu tumbuhnya tidak lurus dan mengapa tumbuhan itu justru miring tumbuhnya? Kira-kira jawabannya apa tadi? Kalau kami cahaya, Bu. Karena faktor cahaya, lingkungan, terus Udara. Kalau kami, menurut kelompok kami cuaca, Bu, misalnya dingin, terus juga panas, gitu, sama faktor lingkungan juga. Oke, baik. Terus yang pertanyaan nomor 2, 5 contoh tumbuhan yang bisa berfotosintesis. Nah, tadi kelompok Isma jawab apa? Pohon jeruk, pohon jambu. Oh iya, maaf Ibu lupa LKPD-nya sama Ibu. Ada cabai, jambu, pisang, sawi, dan rambutan. Kelompok 2 Ada pohon mangga, Bu, pohon Rambutan, kangkung, bayam, sama durian, Bu. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Bu. Oke, Putri Jaya. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi hari ini yaitu fotosintesis. Nah, fotosintesis yang pertama matahari atau energi cahaya matahari. Jadi energi cahaya matahari ini diserap oleh daun klorofil. Pada daun terdapat bahan khusus yang bernama zat hijau. Baik, itu saja, Bu. Baik, apakah ada lagi? Ayo, Bu. Oke, Rizka. Menurut saya yang dapat saya simpulkan bahwa fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau daun itu. Lalu seperti yang dijelaskan tadi disimpulkan oleh Putri Jaya itu ada komponen-komponennya, yaitu ada air, lalu ada cahaya matahari, klorofil atau zat penghijau itu, ya kan? Ya mungkin. Lalu juga ada karbohidrat. Itu sih yang dapat saya simpulkan, Bu. Oke, baik, terima kasih kepada Putri Jaya dan Rizka yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, Ibu akan meluruskan apa yang kalian simpulkan tadi. Nah, jadi fotosintesis ini adalah proses pembuatan
makanan pada daun. Nah, jadi ada beberapa komponen yaitu cahaya matahari, terus ada daun. Daun berwarna hijau karena zat klorofil. Nah, jadi dan ada air juga. Nah, jadi di situ diproses. Setelah diproses, dari daun ini akan menghasilkan sebelum itu daun ini akan menyerap karbon dioksida yang kita hembuskan nih, nafas kita. Nah, disitulah mereka berproses. Dan ini akan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan dan hewan-hewan yang lainnya yang hidup lah pokoknya. Nah, jadi dia menghasilkan karbohidrat yang disampaikan oleh Rizka tadi. Jadi karbohidrat itu bukan komponen yang sudah dihasilkan oleh tubuhan, baru dia akan menyebar untuk makanannya sendiri. Oke, baik. Segitu saja yang Ibu simpulkan hari ini. Kalian sudah hebat, sudah bisa menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baik anak-anak. Kita cukupkan pelajaran kita hari ini tentang terkait fotosintesis. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang tumbuhan juga, yaitu ada rantai makanan. Oke, ingat ya nanti. Minggu depan juga Ibu tanya tentang fotosintesis. Jadi Ibu harap kalian mengingat apa yang kalian dapatkan hari ini supaya bermanfaat. Ibu tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.